never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez tak lagi berhayal soal peluangnya merebut gelar juara MotoGP musim ini. Melihat ke arah tujuan yang jauh lebih ambisius untuk tahun depan, ia menyadari bahwa pengabaiannya di Indonesia menyebabkan ia kehilangan terlalu banyak poin kali ini. MotoGP Indonesia yang dimainkan pekan lalu menciptakan jeda di puncak klasemen. Sementara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia hampir saling menetralisir. Dengan pembalap Italia itu hanya meraih 3 poin sepanjang akhir pekan. Enea Bastianini dan Marc Marquez keduanya gagal dalam balapan utama. Oleh karena itu, hasil bagus mereka dalam sprint tidak cukup untuk memberi bobot positif pada neraca Indonesia. Dan keterlambatan mereka dalam klasifikasi umum meningkat sekitar 20 poin hingga mencapai 75 unit untuk satu dan 78 untuk lainnya. Marquez, yang sepanjang tahun ini sangat berhati-hati dalam mengumumkan target yang tepat dan terukur, mengakui bahwa, saat ini, sudah tidak realistis lagi baginya untuk memikirkan gelar juara. Meskipun dia selalu berhati-hati untuk tidak menjadikannya gol yang diumumkan secara terbuka. Perubahan yang terjadi di kejuaraan bisa memberinya harapan rahasia untuk memanfaatkan kesalahan kedua pemimpin klasemen. Namun, skor kosong ini terlalu memperumit situasi di matanya, sementara hanya tersisa 185 poin yang dipertaruhkan. Tampaknya pertandingan sudah berakhir bagi kami di kejuaraan. Kami sudah mempunyai kerugian besar dalam hal perolehan poin, namun dengan 0 poin di Indonesia, selisihnya kini terlalu besar, kata Marquez, yang berada di posisi keempat, tertinggal 3 poin dari Bastianini setelah pensiun dari balapan. Mandalika tetapi 57 dari Bagnaia dan 78 dari Martin. Bastianini dan saya adalah orang-orang yang tidak boleh gagal, karena jika kami melakukannya, kami akan tersingkir sepenuhnya dari kejuaraan, dan itulah yang terjadi. Kesenjangannya sudah terlalu besar dan gelar dimainkan oleh 2 orang, catatan pengemudi Gresini. Selama Anda berada di peringkat, Anda tidak akan pernah tahu, tapi saya katakan itu akan sangat rumit, terutama karena kami mengejar yang lain. Sepanjang waktu berusaha menyelamatkan keadaan. Sementara itu, jarak antara Jorge Martin dan Francesco Bagnaia di klasemen pembalap MotoGP 2024 adalah 21 poin. Selisih itu terlihat jauh tetapi di ajang MotoGP dengan sisa 5 balapan lagi, gap tersebut jelas terasa mini. Sebagai gambaran, sprint race menghadirkan 12 poin untuk sang pemenang sementara di main race mendapatkan 25 angka. Sepertinya momentum berpihak ke kubu Martin. Bagnaia sudah tidak memimpin klasemen sejak MotoGP Austria pada pertengahan Agustus 2024. Secara bersamaan, saat itu pula lah terakhir kali rider Ducati Lenovo itu menjadi pemenang lomba. Di MotoGP Aragon 2024, Pecco finish di posisi 9 pada sprint race, 1 poin, dan gagal menyelesaikan balapan utama. Dia finish di P2 pada sprint race, 9, dan main race, 20 poin, di MotoGP San Marino 2024. Kemudian di MotoGP Emilia-Romagna, pembalap Italia itu memenangi sprint race, 12, namun gagal menyelesaikan lomba di main race. Pecco menang di sprint race, 12, pada MotoGP Indonesia 2024 tetapi mentok di peringkat 3 pada balapan utama, 16. Secara total, pembalap 27 tahun tersebut mengemas 70 angka dalam 4 balapan itu. Di Aragon dia mengemas 29 poin hasil dari finish posisi 2 pada sprint race dan main race, kemudian 13 angka di San Marino dari menang di sprint race serta finish di P15 pada balapan utama. Balapan seri Emilia-Romagna kembali menghasilkan 29 angka buat Martin hasil dari peringkat 2 sprint race dan main race. Terakhir, total 25 poin diperoleh Martin hasil memenangi balapan utama MotoGP Indonesia 2024 tetapi nil poin dari sprint race. Martin mengoleksi total 96 poin dalam periode tersebut.
Marc Marquez yakin kesalahan yang dilakukan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia musim ini bisa dijelaskan oleh evolusi MotoGP, di mana kini dibutuhkan serangan setiap saat untuk bisa bersinar. Apakah MotoGP sudah menjadi kejuaraan kesalahan, seperti perkiraan Pecco Bagnaia di akhir pekan Mandalika? Duel antara pemain Italia dan Jorge Martin bagaimanapun juga ditandai dengan kesalahan besar, di satu sisi atau di sisi lain. Bagnaia mengalami 6 kecelakaan ketika poin dipertaruhkan tahun ini, di sprint Jerez, Barcelona dan Silverstone, dan balapan Portimao. Aragon dan Misano 2 memiliki 4 kecelakaan, di sprint Mugello dan Mandalika, dan balapan hari Minggu di Jerez dan Sachsenring. Sementara keputusannya mengganti motor di Misano 1 juga bisa dilihat sebagai hilangnya peluang besar. Di masa lalu, kejatuhan sekecil apapun dapat menyingkirkan seorang pembalap dari perburuan gelar. Tetapi menurut Marc Marquez, tingkat performa yang dicapai dalam kategori tersebut membenarkan kesalahan yang berulang-ulang dilakukan oleh para pesaing untuk meraih mahkota dunia. Sementara Bagnaia menyoroti performa luar biasa yang dihasilkan oleh ban, pembalap Spanyol itu setuju dengan keyakinan bahwa balapan tidak lagi memberikan jeda sedetik pun, yang dapat lebih mudah menyebabkan kesalahan. Ada kesalahan karena mereka super cepat, Marquez menyimpulkan. Setelah itu, semua orang mengemudi pada batasnya. Saya merasa cepat tetapi mereka tetap lebih cepat. Ketika Anda mengemudi pada batas di setiap putaran, dari putaran pertama hingga terakhir. Saya ingat hanya ada 5 tahun yang lalu, balapan itu sangat berbeda, kami menyerang selama beberapa lap. Sekarang, kami menyerang setiap lap dan semua orang bisa menjadi super cepat, namun lebih mudah untuk membuat kesalahan. Untuk mencapai level ini, pebalap harus unggul di segala bidang dan Marquez merasa ia masih harus berkembang karena ia kekurangan elemen tertentu untuk bertarung dengan Bagnaia dan Martin, dimulai dengan versi terbaru Ducati, yang akan ia miliki tahun depan. Sementara itu, keraguan yang ditimbulkan oleh performa olahraga Alex Rins, akibat kecelakaan tahun lalu di Mugello, kontras dengan kepercayaan yang diberikan Yamaha kepadanya, yang pada saat itu mengontraknya karena cedera dan kini melipat gandakan taruhannya dengan memperbaruinya hingga 2026, meski masih disentuh secara fisik. Jika kita mulai dari dasar bahwa tidak ada tim MotoGP yang ingin mempersulit hidup dengan sengaja, apalagi tim yang secara resmi mewakili merek yang relevan dengan garpu tala. Logika membuat kita berpikir bahwa ada alasan kuat untuk memasukkan koridor yang menawarkan lebih banyak pertanyaan daripada kepastian. Unknowns yang tidak pernah diberikan oleh bakatnya, terbukti cukup dalam 8 tahun Alex Rins berada di MotoGP, 8 kemenangan dan 18 podium. Keraguannya terbatas pada keterbatasan yang mungkin ia miliki dalam mengemudi dan, lebih jauh lagi, pada hasil yang ia peroleh. Warisan dari kecelakaan paling spektakuler yang pernah dialami pembalap Spanyol itu. Musim gugur tahun lalu, saat sprint di Mugello, pergelangan kaki kirinya dan bagian bawah tulang keringnya patah, dan memaksanya menjalani operasi beberapa kali. Kecelakaan tidak pernah datang pada saat yang tepat, apalagi kecelakaan yang serius. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam konteks yang lebih tidak menguntungkan bagi pembalap Katalan tersebut, yang baru saja menang di Austin dengan mengendarai Honda yang hanya diketahui oleh Marc Marquez, ketika pasar pembalap sedang ramai-ramainya menjelang tahun 2025. Dari semua itu, mengejutkan bahwa Rins berakhir di Yamaha, terutama karena ketika kontrak ditandatangani, tidak ada perkiraan tingkat fisik yang bisa ditawarkan oleh pemain Barcelona itu, yang mengambil cuti sakit jangka panjang dan akan berakhir melewatkan lebih banyak balapan daripada berlari.